Mesir, sebuah negara di Timur Tengah yang kaya akan sejarah dan budaya, serta memiliki warisan yang mengagumkan dari zaman kuno yang menarik minat wisatawan dari seluruh dunia. Namun, di balik keindahannya, Mesir juga menyimpan sisi gelap yang jarang diketahui oleh banyak orang. Yang pertama adalah isu pelanggaran HAM yang masih banyak di negara berjuluk negeri Firaun ini. Mungkin julukan ini juga pas dengan status Mesir sebagai negara tujuan dan jalur transit penting bagi pengungsi yang melarikan diri dari konflik dan kekerasan di negara-negara tetangga yang sering kali menghadapi tantangan, yang tidak mendapat akses hak asasi manusia, termasuk akses ke pendidikan dan pelayanan kesehatan. Mesir juga sering mendapat kritik dari berbagai kelompok aktivis hak asasi manusia karena pelanggaran yang serius, termasuk isu penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum yang adil, dan penyiksaan terhadap tahanan serta aktivis HAM. Kaum minoritas di Mesir, seperti penganut agama Kristen dan Syiah, sering mendapat sasaran kekerasan dan diskriminasi. Beberapa serangan teror juga pernah terjadi dan menyasar gereja serta tempat ibadah lainnya, dan menyebabkan korban jiwa dan ketakutan di kalangan penganut agama Kristen. Kebebasan pers dan ekspresi di Mesir juga masih sangat terbatas dan seringkali dibungkam. Pemerintah seringkali membatasi media dan melakukan penangkapan terhadap wartawan dan aktivis yang dianggap melanggar kebijakan pemerintah atau mengkritik rezim. Indeks Kebebasan Pers Dunia terbaru yang diterbitkan oleh Reporters Without Borders beberapa waktu lalu menyebutkan jurnalis di Timur Tengah bekerja di lingkungan media yang paling tidak bersahabat di dunia. Setidaknya, lebih dari 50% negara di Timur Tengah menghadapi ancaman sangat serius terhadap kebebasan pers, termasuk Mesir. Temuan ini berdasarkan 5 indikator RSF, yakni konteks politik, kerangka hukum, konteks, ekonomi, konteks sosial budaya, dan keamanan. Sementara untuk kasus Palestina, wartawan harus membayar harga yang mahal untuk liputan mereka. Tekanan gabungan dari otoritas Palestina dan pelecehan yang oleh pasukan Israel dianggap memicu lingkungan yang tidak bersahabat ini. Pemboman Gaza beberapa waktu lalu juga menghancurkan kebebasan pers dengan menahan wartawan tanpa tuduhan untuk waktu yang lebih lama. 2022 menandai tahun ke-20 Indeks Kebebasan Dunia RSF yang dirilis pada Hari Kebebasan Pers Sedunia. Organisasi tersebut merilis sebuah pernyataan yang menyebut adanya peningkatan polarisasi media yang membuat demokrasi menjadi lemah. Mesir juga menjadi negara asal, transit, dan tujuan bagi perdagangan manusia, terutama untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Perempuan dan anak-anak sering menjadi korban dari perdagangan manusia ini. Ratusan jiwa anak-anak berada di jalanan di Mesir, baik laki-laki maupun perempuan, yang mendapat eksploitasi untuk melakukan prostitusi dan dipaksa untuk mengemis. Komunitas-komunitas kejahatan terkadang terlihat dalam eksploitasi ini. Anak-anak Mesir dipaksa untuk bekerja dan meninggalkan bangku sekolah. Beberapa dari mereka juga menghadapi kondisi yang mengindikasikan adanya perbudakan, seperti pembatasan pergerakan, tidak dibayarnya upah, ancaman, dan kekerasan fisik atau seksual. Selain itu, laki-laki kaya dari wilayah Teluk Persia juga diduga melakukan perjalanan ke Mesir untuk membeli anak perempuan yang berusia di bawah 18 tahun dan melakukan pernikahan sementara atau perkawinan musim panas dengan mereka. Anehnya, hal ini seringkali difasilitasi sendiri oleh orang tua anak perempuan, dan tanpa sadar, ini merupakan bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Pariwisata seks ini banyak terjadi di kota besar seperti Kairo, Alexandria, dan Luxor. Mesir adalah negara transit bagi perempuan yang diperdagangkan dari Uzbekistan, Moldova, Ukraina,
Rusia, dan negara-negara Eropa Timur lainnya ke Israel untuk eksploitasi seksual komersial. Di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza, dan ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah karena invasi Rusia dan Ukraina membuat kondisi Mesir berada di ambang krisis ekonomi. Mesir bahkan sudah menghadapi 3 kali devaluasi mata uang dalam waktu kurang dari setahun. Melonjaknya inflasi sebesar 40%, krisis utang yang parah, dan sekitar 35 juta dari 105 penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dan berada di bawah bayang-bayang kelaparan. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini tampaknya menggambarkan masa depan ekonomi yang suram bagi negara mereka. Saat ini, mereka bergantung atas pendanaan yang dilakukan oleh Uni Eropa sebesar 700 triliun rupiah. Kedua negara juga akan memperkuat kerjasama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, energi, minyak, dan gas alam, hingga sektor migrasi. Meningkatnya populasi dan perubahan iklim di Mesir menyebabkan ketahanan pangan yang memprihatinkan di beberapa wilayah. Negara ini juga menghadapi kekurangan sumber daya air yang dapat menyulitkan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan air untuk kebutuhan sehari-hari dan sektor pertanian mereka. Gelombang panas yang terjadi beberapa waktu terakhir, yang mencapai 50 derajat Celcius, mengakibatkan kebakaran hutan dan menewaskan 65 orang. Hal ini membuat konsumsi listrik meningkat, ditambah dengan kekurangan sektor energi, menyebabkan pemadaman listrik yang berkepanjangan dan berulang-ulang. Di beberapa daerah, pemadaman listrik terjadi berkali-kali dalam sehari dan berlangsung berjam-jam, sehingga mengganggu aktivitas industri dan kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir. Tapi kita tinggalkan dulu kondisi Mesir yang mencekam itu. Di tengah keresahan akan iklim yang ekstrim itu, banyak masyarakat Mesir yang memilih meninggalkan desa dan mencari kehidupan yang lebih layak di perkotaan. Gaya hidup mereka juga ikut berubah. Meski ada yang bilang, jika perempuan Mesir menolak semua tren pakaian karena aturan ketat dalam berpakaian yang diterapkan Islam di negara mereka. Tidak setiap wanita menutupi tubuhnya. Dan saat ini, tidak selalu atas perintah suami atau ayahnya, wanita seringkali memutuskan untuk mengambil langkah seperti itu. Di kota-kota besar, mereka banyak yang memilih untuk memperlihatkan wajah, bahkan rambut, dan berpakaian ala wanita Eropa. Di antara mereka yang memutuskan untuk mengenakan hijab atau syal untuk menutupi rambut, atau tambahan nikab, semacam syal untuk menutupi seluruh wajah, kecuali mata mereka. Saat ini kita bisa melihat pengaruh Barat dalam cara berpenampilan mereka. Wanita Mesir mulai ingin tampil modis dan berpenampilan menarik, sehingga mereka menghabiskan waktu berjam-jam di toko pakaian, pergi ke pesta-pesta khusus wanita pada umumnya, atau memilih untuk menyenangkan suami mereka, sehingga tidak ada lagi aturan ketat di rumah seperti zaman dulu. Lantas, bagaimana dengan wanita yang berpakaian ketat atau terbuka? Mengapa mereka diperbolehkan memakai pakaian seperti itu? Jawabannya, karena pada kesempatan-kesempatan tertentu, misalnya pada malam pernikahan, para wanita muslim menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mencari pekerjaan yang sempurna untuk menampilkan diri mereka di depan suami mereka, yang selama ini hanya melihat mata keluarganya saja. Begitu juga dengan para penari tari perut di hotel. Ya, meski sudah berubah, tapi mereka tetap menjaga batasan. Seringkali, ini hanya sekedar untuk hiburan saja. Dan para penarinya sendiri umumnya bukan orang Mesir. Jika umumnya wanita Mesir begitu menjaga diri, tidak sembarangan mendatangi tempat wisata seperti pantai atau kolam renang umum, tapi mungkin kamu akan dibuat sedikit terkejut dengan fakta ini. Pasalnya, wanita-wanita Mesir kini bebas ke pantai ataupun resort dengan pakaian terbuka, bahkan hanya mengenakan bikini saja. Sementara di malam hari, ibu kota Mesir yakni Kairo adalah kota metropolitan yang ramai dan tidak pernah tidur. Dengan beragamnya penduduk lokal, ekspatriat, dan wisatawan, kehidupan malam di Kairo juga beragam seperti penduduknya. Dari bar rooftop yang megah,
hingga kafe yang nyaman. Selalu ada sesuatu untuk semua orang di kota yang menarik ini. Kehidupan malam di Kairo tidak hanya tentang menari dan minum, tetapi juga tentang membenamkan diri ke dalam budaya lokal dan merasakan suasana kota yang unik. Salah satu aspek paling menarik dari kehidupan malam Kairo adalah keberagamannya. Mulai dari mencari malam yang terang, sambil menikmati hidangan tradisional Mesir atau malam menari yang meriah. Kota Kairo memiliki semuanya. Pilihan kehidupan malam yang beragam ini juga bisa memenuhi berbagai selera dan preferensi, menjadikannya tujuan yang sempurna bagi siapa saja dan dari lapisan masyarakat manapun.